Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Ini saya off video karena di rumah saya rame juga ya. Jadi langsung saya tampilkan presentasinya ya. Mungkin materinya sudah di learning ya. Di learning. Jadi minggu pertama itu teori pengambilan keputusan. Nah, sengaja kenapa saya suruh nonton film? Ya itu, lewat film kan kalian tahu sendiri kan gimana. Contoh ya, saya analogikannya di pilot. Gimana mengambil keputusannya. Itu. Sebelumnya pernah nonton film itu? Sebelum saya ini kan. Pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Nonton, Pernah. Pak. Setelah Bapak suruh nonton. Perdana, Pak. Perdana. Itu tahun 2016 ya. Udah pernah, Pak. Nggak pernah. Ya, itu sebagai referensi ya. Itu tahun 2016, tapi kenyataannya itu kecelakaannya tahun 2009. Di Sungai Hudson namanya. Nah, tugas saya ini kan 7 step-nya. 7 tahapan ya. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. ada beberapa. Yang pertama itu mengidentifikasi keputusan. Ya, gather information, identifikasi alternatifnya, kemudian membobot semua bukti, kemudian memilih beberapa alternatif, kemudian aksi ya. Setelah itu review your decision. Jadi direview. Tahap 1 itu mengidentifikasi keputusan. Jadi ini langkah pertama ya. Membuat keputusan yang tepat dan mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal-hal yang memungkinkan ya untuk mengambil keputusan. Nah, kemarin saya tanya ya, mengumpulkan informasi. Informasinya apa saja? Informasi itu di sekitar ini ya, untuk mengambilkan keputusan itu. Misalkan, lingkungan, penglihatan dari pilot ya, terus instrumentasi dari pesawat. Jadi ada, kalau misalkan di mobil kan instrumentasinya apa saja, misalkan kecepatan, ya. Terus apa? Bensin ya. Cuaca. Nah, kalau cuaca itu di ini ya, informasinya bisa dari ATC atau dilihat dari langsung ya. Gitu. Nah, itu ada ATC ya, terus manual book, Copilot. Itu. Nah, identifikasi alternatif. Alternatif ini bukan hanya dari si pilotnya, tetapi ada beberapa ya. Jadi ada misalkan dari alternatif si Copilot, dari yang ATC ya. Staff yang ATC ini yang ini ya, yang memberikan beberapa alternatif itu. Nah, sementara yang dipilih alternatifnya yang si pilot ini, karena melihat di Sungai Hudson langsung. Ya, meskipun nggak ada ini ya, nggak ada bayangan secara spontan dengan waktu yang tertentu. Waktunya itu terbatas. Kalau nggak ambil keputusan yang tepat, ya ini taruhannya ya nyawa. Gitu. Nah, setelah identifikasi alternatif itu menimbang bukti. Menimbang bukti itu istilahnya kalau misalkan di si pilot itu misalkan mendarat di bandara ini, membutuhkan apa? Ada opsi untuk balik ke bandara sebelumnya untuk putar balik. Nah, itu gimana? Sementara keadaan pesawatnya itu mati ya, turbinnya mati 2. Jadi nggak ada tenaga untuk balik lagi. Itu.
Dan juga pilotnya menimbang bukti juga di sungai, mendarat di sungai. Nah, setiap alternatif itu pasti ada konsekuensinya, konsekuensi yang diberikan. Itu. Nah, setelah alternatif semua, kemudian memilih di antara alternatif pilihan itu. Ya itu tadi, setiap alternatif ada konsekuensinya, resikonya, juga ya pertimbangan resiko ya. Setelah itu bertindak. Kemudian setelah itu, kalau fase peninjauan ini ketika sudah terjadi aksi ya, sudah ada tindakan. Nah, kebanyakan di ini ya kecelakaan aviasi atau penerbangan itu pilotnya enggak selamat. Di filmnya bilang kan kalau misalkan fase investigasi itu bahwasanya pilotnya hidup. Ya. Dan juga pilot itu mematahkan bahwasanya bukan mesin yang ngatur, tapi dirinya sendiri. Ada faktor human-nya, human factors. Jadi kalau misalkan di filmnya kan ketika investigasi ada beberapa simulasi. Simulasi yang dibuat untuk gimana sih kalau alternatifnya balik, gimana sih alternatifnya kalau misalkan ke bandara berikutnya. Nggak terbayangkan kan kalau misalkan simulasi itu untuk mendarat darurat di sungai itu. Nah, pertimbangannya bahwasanya pilotnya itu nggak semuanya berdasarkan simulasi itu. Seperti itu. Ada yang tanya kan? Saya menganalogikan ini ya, teori dan ini ya, di filmnya. Ya, Pak. Itu. Nah, proses pengambilan keputusan itu teorinya banyak ya. Jadi ada yang Herbert Simon, Richard F. Levin ya. Ada beberapa ya, tapi yang tepat untuk ini ya menggambarkan itu ini ya. Nah, ini ada tipikalnya model pengambilan keputusan itu kuantitatif dan kualitatif. Contoh kualitatif adalah misalkan yang matematis ya. Misalkan kalau di pilot itu ada ini kan pengukuran ya di pesawat. Misalnya kecepatan, anginnya gimana. Nah, itu yang bisa diukur secara matematis itu model kuantitatif. Kemudian model kualitatif berdasarkan asumsi-asumsi ya, terus bersifat subjektif. Seperti itu. Ini kalau misalkan analogi ya, kalian ya, misalkan dari rumah mau ke kampus, jaraknya berapa, terus pakai apa, kemudian pakai motor, mobil, transportasi umum atau apa dan sebagainya. Nah itu kan ada pertimbangan-pertimbangannya. Contoh ya, misalkan saya dari rumah ke kampus pakai motor, pasti ada konsekuensinya. Misalkan, ya, saya kena angin, kena panas ya, belum lagi kalau misalkan hujan. Nah kemudian misalkan jaraknya itu 5 km, saya harus berkecepatan berapa untuk sampai? Kalau cepat gimana? Begitupun juga kalau misalkan kalian misalkan telat kuliah, pasti kan kalian secara otomatis, secara spontan itu nambah kecepatan. Iya nggak? Nambah kecepatan nggak? Biar nggak telat. Iya, Pak. Nah, tapi pasti ada Iya, yang Pak, nambah dikorbankan. kecepatan. Pasti ada yang dikorbankan. Apa?
belum tentu ini ya, belum tentu kena dampaknya ya. Itu namanya risiko ya. Apa? Kalau misalnya cepat berarti Kecelakaan. keamanannya yang kurang, jadi turunin. Seperti itu. Nah, ada pun beberapa ya model kuantitatif, kualitatif ya. Kalau yang berdasarkan teori ini ya, yang Goulet and Hicks ya, ini model-model ini termasuk model kuantitatif. Kuantitatif ya, jadi perhitungan secara matematis. Nah, ini ada beberapa yang kalian akan pelajari nanti ya setelah materi proses pengambilan keputusan ini. Itu. Nah, ada beberapa ya, nanti yang dijabarkan ya kuantitatif, kualitatif, ada model matematika, simulasi komputer, permainan operasional, model verbal, model fisik. Nah, saya tadi menyinggung mengenai ini ya, pasti ada yang dikorbankan. Misalkan kecepatan ditinggikan, ya pasti keamanan berkurang. Maksudnya keamanannya itu resiko untuk kecelakaan itu tinggi. Jadi ada istilah trade-off namanya. Trade-off itu merujuk pada usaha untuk meningkatkan kualitas atau aspek sesuatu dengan mengurangi kualitas atau aspek dari sesuatu yang lain. Jadi mengurangi satu, tapi menambah satu. Paham nggak maksud saya? Misalkan ya, kalau misalkan kecepatan, seperti kayak tarik ulur ya, misalkan kecepatan dengan keselamatan ya, ketika mengendarai mobil. Bila seseorang menginginkan kecepatan, maka ia mengurangi aspek keselamatan. Ini sebaliknya bila ingin meningkatkan keselamatan, maka ia harus mengurangi kecepatan mobil. Itu. Bukan hanya analoginya bukan hanya kecepatan dan keselamatan saja, tapi kehidupan kalian juga pasti ada trade-off-nya. Misalkan ngambil keputusan ya, misalkan ada dua pilihan calon pacar, yang satu kayak gini, yang kedua kayak gini. Gimana? Kalau lagu ya, misalkan pasti ada ininya ya, ada apa? Yang plus, yang minus juga ada. Seperti itu. Ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Silakan. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Atau kalau kurang Belum, Pak. bentar ya. Belum, Pak. Ini saya record ya ini ya. Record. Kalau kurang jelas silakan di ini ya, di WhatsApp ya. Siap, Pak. Ini tugasnya sudah ya. Saya share screen berikutnya. Nah, materi minggu kedua itu ada namanya framing effects ya. Kemudian ada bias kognitif dan game teori ya. Nah, kalau ini pengambilan keputusan secara subjektif atau kualitatif. Saya sharingkan beberapa video nanti untuk ini ya, untuk minggu kedua. Jadi misalkan framing effect, tahu nggak framing? Framing itu apa? Ada yang tahu? Kalian Google Translate, coba. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Pembingkaian kalau di Google Translate. Nah, pembingkaian. Jadi misalkan kalau ini sering kali ini ya diterapkan di media framing effects ini. Meskipun aplikasinya banyak framing effects ya. Teknik pembingkaian. Misalkan ya di berita, misalkan jumlah
kasus corona di Surabaya meningkat drastis. Misalkan 10.000 orang terinfeksi. Ya, itu ya. Pasti orang-orang fokus pada pemberitaan bahwasanya oh yang terinfeksi banyak. Padahal di balik itu ada fakta yang disembunyikan. Misalkan, kalau misalnya di media itu kan 10.000 orang terinfeksi ya, tapi nggak tahu persentase kesembuhannya berapa. Padahal persentase kesembuhannya tinggi. Nah itu yang menjadi ini ya, menjadi fakta yang disembunyikan. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nanti kalau Paham. belum jelas ada video ya untuk mengenai Paham, media. Pak. Ya, Pak. Nah, seringkali kalau misalnya kalian membaca berita, baik itu online atau offline ya, seringkali itu judulnya itu menarik. Menarik nggak? Nah, itu yang dibingkai oleh media. Gitu. Kemudian ada, ini sekilas ya, bias kognitif atau bahasa Inggrisnya cognitive bias. Bias kognitif ini saya contohkan satu saja. Misalkan ya, kalau kalian dilarang, itu semakin menjadi-jadi. Paham enggak? Misalkan jangan apa, bla bla bla. Bener, Pak. Bener kan? Benar, Pak. Nah, itu Jangan dibaca. Nah, jangan dibaca. Tapi Itu dibaca. bias kognitif. Ada beberapa saya temuin di Batam itu iklan ya. Jangan tengok kiri. Orang-orang tengok kiri kan. Buat iklan. Kalau nggak salah di dekat MB2 atau sama Butania 1. Kalau pernah lihat ya. Karena rumah saya dekat situ sih. Jangan belok jangan lihat kiri. Kalian lihat kiri semua. Nah, itu termasuk aplikasi bias kognitif. Itu. Kemudian mengenai game teori. Saya sekilas ya mereview ya, nanti kalian lihat videonya ya. Nah, kalau game teori ini aplikasi di kenyataannya, misalkan ya, kalian pernah mikir nggak, kenapa sih sebelah Indomaret itu ada Alfamart? Kenapa? Pernah. Kenapa? Kenapa? Monopoli Kenapa? pasar, Pak. Monopoli pasar. Ada lagi? Ada perbandingan harga, Pak. Perbandingan harga. Kemudian ada lagi? Nah, itu sengaja ya. Itu game teori. Jadi, misalkan harga di mana? Di Indomaret segini, misalnya 5.000 ya. Di Alfamart 5.100. Nggak jauh beda kan? Meskipun yang mahal itu Alfamart. Nah, itu ada teorinya. Teorinya itu game teori. Itu, aplikasinya game teori. Ada yang tanyakan? Pak, Mbak? saya mau nanya. Iya. Iya, Dora. Soalnya tadi yang trade off itu loh, Pak. Iya. Yang tadi kan Bapak kasih contoh kalau misalkan kita memperlambat kecepatan, maka tingkat keselamatan kita meningkat, gitu kan, Pak? Tapi kalau gimana Pak kalau misalkan ternyata hasilnya itu nggak sesuai dengan trade off yang kita bandingkan tadi, ini meningkat, ternyata ini tahu-tahu hasilnya itu kita tetap kecelakaan, Pak. Nah, itu gimana? ada faktor lain. Ada faktor lain. Iya. Saya analogikan misalkan 2 faktor itu. Tapi resiko itu bukan hanya dari kecepatan sama keselamatan saja. Tapi misalkan dari orang lain. Kan belum tentu kan kita bersifat selamat di jalan, akan tapi orang lain yang ini membahayakan kita.
Ya benar-benar. Itu. Istilahnya kita mengurangi resiko itu. Itu. Makanya di proses pengambilan keputusan itu ada nama yang tahap yang tadi itu ada tahap mengumpulkan informasi. Itu. Misalkan kalian mengendarai di Batu Aji sama Batam Kota, gimana kalian? Apakah kalian menilai bahwasanya kalau di Batu Aji kalian cepat-cepat atau di Batam Kota yang lambat? Atau kebalikannya? Pasti ada pertimbangan itu kan? Hah? Maaf ya kalau yang tinggal Batu Aji ya. Nah, pasti beda kan? Nah, saya pun juga gitu kalau misalkan berkendara itu. Iya. Jadi pengumpulan informasi itu ya. Gitu. Ada yang tanyakan lagi? Waktunya tinggal 10 menit. Saya menggunakan akun yang gratis ya, bukan yang di Poltek itu. Karena saya kemarin itu kuliah, ternyata saya harus record itu harus ada izin dari hostnya. Tapi nanti saya cek lagi ya. Ada lagi ya? Ada lagi? Iya, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Nah, saya... Bentar, ini nanti saya kasih salah satu paper yang terkenal ya, dari Daniel Kahneman. Jadi mengenai teori framing. Saya sekilas ya, semisalkan ya. Bentar, saya kasih. Nanti saya share ke ini saja deh di WhatsApp mengenai tugasnya. Papernya dalam bahasa Inggris, tapi kalian buat resume nanti. Ada beberapa skenario. Misalkan ya, kalian lebih mending opsi ya, ada dua. Opsi satu, ada 500 orang meninggal dari 1.000 orang ya. Kemudian opsi B, udah dicatat ya. Opsi A, ada 500 orang meninggal dari 1.000. Opsi B, ada 500 orang selamat dari 1.000 orang. Kalian mending mana kalau pemberitaan? A atau B? 500 orang B, selamat, Pak. Pak. B ya? 500 orang selamat, Pak. 500 orang selamat. Ya, B, Pak. Nah, B ya? B semua? Iya. Nah, Iya, Pak. Enggak, Pak. Nah, pasti kebanyakan yang B. Enggak, Pak. Banyak yang ngomong B. Kenapa? Sama aja lah, Pak. Sama-sama mati 500. Sebenarnya sama-sama aja. Akan tapi media itu biasanya memframing seperti itu. Ya, paham nggak maksud saya? Nah, di paper itu, menjelaskan seperti itu. Ya, itulah aplikasi dari framing. Jadi tugasnya nanti membuat resume mengenai 10 skenario. Ya, 10 skenario.
Jadi ada 10 skenario di paper itu. Ya, itu cukup terkenal papernya dan disitasi banyak orang. Khususnya peneliti. Seperti itu. Waktu saya kurang 5 menit ya. Ada yang ditanyakan? Teruskan apa? Nah? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Enggak. Belum. Belum. Nah, ini di pertemuan ke berapa ya? Nah, ke pertemuan 1 sama 2 itu yang mengenai analisis pengambilan keputusan secara kualitatifnya. Nanti setelah itu banyak yang kuantitatif. Ada beberapa yang kuantitatif ya. Seperti itu. Itu ya. Oh ya, udah baca kontraknya kan? Kontrak perkuliahannya sama RPS-nya. Sekarang beda ya, bahwasanya penilaiannya itu sekarang kalau misalkan A itu 85 ya, 85 minimal 85 ya untuk rata-rata ya. Ya. Jadi ada peningkatan itu. Gitu. Jadi Ya, makanya Pak. kalau misalkan ada nilai yang semester kemarin itu kok amin padahal saya bisa. Nah, itu mungkin kemungkinan yaitu standarnya udah tinggi. Seperti itu. Ya. Jangan berpaku sama dengan nilai ya, tapi misalkan ini ya, ilmunya ya. Seperti itu. Baik, Pak. Itu ya. Nanti saya sama Bu Mia gantian untuk mengisi materi. Ya. Itu ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Sampai akhiri. ketemu, Ibu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Malam, Pak. Ya. Malam.